Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Stay Putri Mardiani dengan NIM 1807021026 Prodi Diploma 3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta SEAK MSI selaku pembimbing utama saya, Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan SEAK MSI selaku dosen pembimbing pendamping saya, dan Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku dosen penelaah saya karena telah memberikan izin kepada saya untuk memaparkan penelitian saya pada ujian tugas akhir hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan bagian pertama terlebih dahulu, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, pentingnya pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa yang digunakan untuk kepentingan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah pungutan wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak dapat menambah pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan umum dengan membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada pengoptimalan pendapatan pemerintah daerah. Dilihat dari tujuan pemungutan pajak yang membantu pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah pusat juga harus tetap mengoptimalkan pendapatan pada pemerintah daerah. Pemberian kewenangan dalam mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah itu sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah. Ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mencapai perencanaan yang diharapkan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, salah satunya pajak terhadap pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga ada potensi pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang memiliki potensi yang paling tinggi dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena sebagian besar masyarakat memiliki bangunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Buleleng atau BPKPD adalah instansi yang menangani penerimaan PBB di Kabupaten Buleleng. Potensi penerimaan PBB di BPKPD juga memiliki potensi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2016 sampai 2020. Dikarenakan PBB memiliki potensi yang paling tinggi dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka pelayanan dan sistem di BPKPD Buleleng juga harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan penurunan dalam penerimaan PBB di daerah Kabupaten Buleleng. Adapun selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditemukan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya tujuan dilaksanakan dari penelitian ini. Tujuan ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi satu mahasiswa. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, mahasiswa dapat menerapkan teori selama masa pembelajaran dan dapat mengetahui penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak di BPKPD Buleleng. Sehingga kedepannya dapat menjadi persiapan untuk nantinya ketika terjun di dunia kerja. Yang kedua, untuk Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan dalam penelitian lainnya yang berhubungan dengan sistem dan prosedur dalam penerimaan pajak, terkhususnya pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Buleleng. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan demi kelancaran penerimaan pajak di daerah Buleleng. Yang selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada analisis.
Analisis adalah suatu proses menyadari sesuatu dengan teliti dengan membedakan, mengurai, atau membagi sesuatu menjadi susunan yang lebih mudah dipahami. Menurut Satori dan Komariah 2014.200, analisis adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan membagi beberapa bagian sehingga menghasilkan suatu yang dapat dimengerti maknanya. Yang kedua ada sistem dan prosedur. Sistem adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Sistem adalah unsur yang dikumpulkan dan saling berinteraksi menurut Ludwig von Bertalanffy. Prosedur menurut MC Mariati 2008.43 adalah serangkaian tahapan-tahapan yang saling berkaitan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari pendapat para ahli, prosedur adalah langkah-langkah yang sudah terstruktur dari beberapa tahap untuk melakukan aktivitas sesuai dengan peraturan yang ada guna mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang dilakukan dengan mengolah atau memproses suatu data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang dapat berguna untuk suatu instansi. Sistem informasi menurut Chris Miyaji 2010.4 adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis karena sistem informasi akuntansi bekerja dengan berbasis komputerisasi untuk menyajikan hasil dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Adapun fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua ada maintenance data, melakukan klasifikasi terhadap suatu data dan memilah suatu data. Yang ketiga fungsinya itu mengelola data. Mengelola data adalah proses untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat berguna dalam suatu pengambilan keputusan. Fungsi yang keempat ada mengendalikan data. Yang kelima ada proses menghasilkan informasi. Kajian pustaka yang keempat yaitu bagan alir atau flowchart. Flowchart merupakan suatu cara dalam menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau suatu prosedur dalam melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan simbol-simbol yang mudah dipahami. Flowchart adalah suatu cara yang dapat memecahkan masalah secara grafik dari tahapan-tahapan dari prosedur yang sudah berurutan dari suatu program menurut Indrajani 2011.22. Tujuan penggunaan flowchart yaitu untuk mempermudah proses atau prosedur dalam melakukan operasi perusahaan. Adapun jenis-jenis flowchart yaitu yang pertama ada sistem flowchart. Sistem flowchart adalah bagan yang dapat menentukan alur pekerjaan dari sistem secara keseluruhan dengan menjelaskan tahapan dari prosedur pada sistem. Bagan alir sistem ini akan menunjukkan operasi yang terjadi di sistem. Yang kedua ada dokumen flowchart. Dokumen flowchart adalah bagan yang dapat menentukan arus laporan dan formulir yang ada. Yang ketiga ada schematic flowchart. Bagan alir ini hampir sama dengan bagan alir sistem karena bagan alir ini juga menggambarkan prosedur pada sistem. Yang keempat ada program flowchart. Bagan alir yang menggambarkan secara jelas dari tahapan proses suatu program. Flowchart yang kelima ada proses flowchart. Bagan alir ini sangat berguna untuk menganalisis sistem dalam menggambarkan proses dalam sebuah prosedur. Yang kelima ada pajak. Pajak menurut Sumitro tahun 1990.5 adalah iuran rakyat yang bersifat memaksa kepada kas negara yang ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan kembali yang langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan negara untuk kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan menurut Waluyo 2007.2. Penerimaan pajak merupakan gambaran dari partisipasi masyarakat dalam membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara. Kajian pustaka yang keenam yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan suatu pemungutan yang dilakukan kepada wajib pajak untuk kepentingan suatu daerah. Kontribusi wajib yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, orang pribadi atau badan tersebut tidak mendapatkan imbalan atau merasakan dampaknya secara langsung dan digunakan untuk kepentingan suatu daerah demi kesejahteraan masyarakat menurut Priantara 2013.535. Kajian yang ketujuh ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang dikarenakan terdapat keuntungan bagi seseorang atau badan yang memiliki hak atas tanahnya. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan yang artinya besaran pajak terhutang ditentukan dari keadaan objek tersebut. Contoh dari objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun,
pekarangan, dan tambang. Adapun contoh objek bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Berikut kerangka berpikir penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dalam membantu pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar 2.1. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta mengenai hubungan antara fenomena yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 2 Singaraja. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan sistem dan prosedur penerimaan PBB di BPKPD Buleleng. Sumber data yang saya gunakan di penelitian ini yaitu ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari karyawan atau pimpinan di perusahaan. Yang kedua, data sekunder merupakan data-data yang didapatkan dari beberapa dokumen yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian serta dapat membantu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada tiga. Yang pertama, observasi. Observasi adalah proses pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian dengan melihat dan menghimpun data yang diperoleh dari narasumber. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau karyawan di tempat penelitian sehingga mendapatkan data yang diperlukan. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai Ibu Putu Ayu Mirah Dewi SEMAP selaku Kepala Subbidang Pelayanan di BPKPD. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat atau membaca dokumen-dokumen yang sudah ada mengenai sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan. Yang selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian. Yang pertama ada sistem dan tarif pemungutan pajak bumi dan bangunan di BPKPD. Sistem pemungutan pajak di BPKPD menggunakan sistem Official Assessment. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tarif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu yang pertama 0,03% untuk NJOP sampai dengan 1 miliar rupiah. Yang kedua 0,08% untuk NJOP di atas 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Yang ketiga ada 0,15% untuk NJOP di atas 5 miliar rupiah. Persyaratan pendaftaran objek pajak baru dan mutasi. Yang pertama, syarat pendaftaran objek pajak baru. Syarat pendaftaran objek pajak baru yang pertama ini yaitu dengan mengisi surat permohonan. Yang kedua, mengisi SPOP atau LPOP jika ada bangunan. Yang ketiga, fotokopi salah satu surat tanah atau bangunan atau surat pernyataan kepemilikan tanah. Yang keempat, ada fotokopi KTP atau KK, permohonan atau identitas lainnya. Yang kelima, ada surat kuasa yang bermaterai dan fotokopi KTP penerimaan kuasa apabila dikuasakan. Yang keenam ada fotokopi SPPT atau penyanding 1 lembar. Yang ketujuh ada sket lokasi atau peta. Yang kedelapan ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai. Yang kesembilan waris atau surat keterangan pembagian waris atau silsilah apabila diperlukan. Yang kesepuluh ada fotokopi akte jual beli atau keterangan jual beli apabila diperlukan. Yang kesebelas ada surat keterangan meninggal apabila diperlukan. Selanjutnya syarat mutasi. Yang pertama ada mengisi surat permohonan mutasi objek atau subjek pajak. Yang kedua ada mengisi SPOP atau LPOP. Yang ketiga fotokopi KTP atau KK permohonan atau identitas lainnya wajib pajak. Yang keempat surat kuasa yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan. Yang kelima fotokopi SPPT asal atau global. Yang keenam ada fotokopi SPPT penyanding. Yang ketujuh ada sket lokasi atau peta. Yang kedelapan ada fotokopi salah satu surat tanah atau bangunan atau surat keterangan kepemilikan tanah. Yang kesembilan ada waris atau surat keterangan pembagian waris atau silsilah apabila diperlukan. Yang kesepuluh ada fotokopi akte jual beli atau keterangan jual beli apabila diperlukan. Yang kesebelas ada printout lunas PBB P2. Yang ke-12 ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau bermaterai. Yang ke-13 ada surat keterangan meninggal. Yang selanjutnya sistem dan prosedur pendaftaran.
Yang pertama, wajib pajak mengajukan pendaftaran dengan mengisi surat permohonan yang sudah disediakan. Yang kedua, memverifikasi lokasi pada peta blok yang dilakukan oleh petugas verifikasi gambar. Yang ketiga, wajib pajak mengisi SPOP atau LPOP yang diberikan oleh bagian loket. Yang keempat, menyetor SPOP atau LPOP yang sudah diisi dengan benar dan lengkap serta kelengkapan persyaratan pendaftaran lainnya. Yang kelima, memverifikasi dan merekam kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh petugas loket. Adapun sistem dan prosedur dari pendataan. Yang pertama, memverifikasi kebenaran pengisian SPOP atau LPOP. Yang kedua, melakukan identifikasi objek pajak ke lokasi jika belum ada sertifikat tanah. Yang ketiga, memverifikasi data objek pajak. Ini dilakukan jika mengalami mutasi. Yang keempat, ada merekam pemutahiran data dan mencetak SK NJOP. Yang kelima, ada menentukan ZNT untuk objek pajak baru. Yang keenam, memeriksa kebenaran ZNT dan peta oleh Kasubdit Pendataan. Yang ketujuh, ada melakukan penilaian objek pajak yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai jual objek pajak. Yang kedelapan, ada SK NJOP yang ditandatangani oleh Kabid Pendataan dan Pelayanan. Yang kesembilan, ada mencetak kartu NOP lalu menyerahkan SK NJOP dan kartu NOP kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke BPD. Selanjutnya ada sistem dan prosedur pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan mobile banking BPD Bali. Yang kedua, membuka aplikasi mobile banking BPD Bali dan login menggunakan user. Yang ketiga, pilih jenis tabungan, kemudian pilih menu pembayaran. Yang keempat, pilih menu pembayaran pajak daerah Bali, kemudian klik input nomor ID. Yang kelima, ada pilih menu PBB P2 Buleleng, lalu memasukkan NOP pada kolom nomor ID. Aplikasi akan menampilkan rincian pembayaran PBB, lalu input PIN. Adapun pembahasan dari penelitian ini yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan di BPKPD Kabupaten Buleleng diawali dengan wajib pajak mengisi surat permohonan yang telah disiapkan oleh BPKPD, lalu wajib pajak melakukan pengecekan objek pajak di bagian pemetaan untuk melakukan verifikasi lokasi peta blok. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah objek pajak tersebut baru atau sudah pernah melakukan transaksi. Setelah melakukan pengecekan objek pajak, wajib pajak mengisi SPOP atau LPOP yang telah diberikan oleh petugas loket. Setelah SPOP atau LPOP dilengkapi, SPOP dan LPOP dan semua persyaratan diserahkan ke loket untuk melakukan pengecekan kelengkapan. Jika persyaratan sudah lengkap, petugas loket melakukan perekaman menggunakan aplikasi SmartGov, lalu ke Kasubdit Pelayanan dan UPTD PAD melakukan verifikasi kebenaran pengisian SPOP atau LPOP. Untuk wajib pajak yang sudah melakukan pendaftaran, maka wajib pajak akan menerima bukti pendaftaran dari petugas loket. Jika objek pajak tersebut sudah pernah melakukan mutasi, maka dilakukan pemutahiran data dan mencetak SK NJOP. Sebelum mencetak SK NJOP, petugas pendataan akan melakukan pendataan dengan pengecekan objek pajak ke lokasi untuk proses verifikasi objek pajak. Objek pajak yang baru yang belum memiliki sertifikat tanah, maka perlu melampirkan surat pernyataan kepemilikan tanah dan dilakukan identifikasi objek pajak. Kemudian menentukan ZNT yang dilakukan oleh petugas pemetaan di bagian pendataan. Kemudian Kasubdit Pendataan memeriksa kesesuaian ZNT dan peta. BPKPD melakukan penilaian untuk menentukan dasar penentuan nilai jual objek pajak. Jika semua proses pendaftaran, pendataan, dan penilaian dilakukan, BPKPD akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang atau bisa disebut dengan SPPT. SPPT diterbitkan melalui beberapa hal, yaitu ada 3. Satu, pencetakan massal. Yang kedua, pencetakan dalam rangka. Dalam pencetakan dalam rangka ini ada 2, yaitu pemuatan salinan SPPT. Yang kedua, penerbitan SPPT sesuai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketepatan, atau keputusan pembetulan. SPPT diterbitkan 1 tahun sekali. Untuk pajak terutang yang sudah lunas, tapi terjadi mutasi atas sebagian atau seluruh objek dan subjek pajak setelah jatuh tempo, maka akan diterbitkan surat keterangan NJOP sebagai pengganti SPPT. Dilihat dari syarat dan prosedur pendaftaran dan pendataan yang diterapkan oleh BPKPD Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 18 Tahun 2018. Prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di BPKPD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 18 Tahun 2018, di mana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menggunakan sistem official assessment, yang artinya perhitungan pajak dibebankan ke pihak BPKPD karena wajib pajak masih sulit dalam menentukan dan menghitung sendiri
pajak terutangnya. Pembayaran pajak dilakukan setelah SPPT diterbitkan atau sebagai pengganti SPPT, wajib pajak akan menerima SK NJOP jika melakukan pemutakhiran karena SPPT diterbitkan 1 tahun sekali. Setelah mendapatkan SPPT atau SK NJOP, wajib pajak melakukan pembayaran di BPD atau melalui aplikasi mobile banking BPD Bali. Adapun implikasi penelitian. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang muncul di tahun 2020 yang menyebabkan BPKPD kesulitan dalam melaksanakan pendataan objek pajak untuk wajib pajak yang belum memiliki sertifikat. Hal ini dikarenakan di tahun 2020 banyak wilayah di Kabupaten Buleleng mengalami PSBB, sehingga petugas dari BPKPD mengalami keterlambatan dalam pemrosesan dalam penerimaan PBB P2. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut, wajib pajak harus memiliki surat keterangan kepemilikan tanah, serta dalam melakukan identifikasi objek pajak, petugas harus selalu mengikuti protokol kesehatan agar pendataan lebih mudah dan aman dilaksanakan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPKPD Kabupaten Buleleng, dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah dapat mencapai target dan BPKPD sudah menerapkan prosedur yang sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 18 Tahun 2018. Tetapi dalam pendataan mengalami kesulitan karena jika tidak ada sertifikat, maka perlu dilakukan identifikasi objek pajak ke lokasi. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, sistem dan prosedur yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku agar penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa berjalan dengan lancar. Saran yang kedua, dalam melakukan pendataan, khususnya dalam melaksanakan identifikasi objek pajak, harus selalu menerapkan protokol kesehatan agar prosedur pendataan tetap bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pada saat proses pencetakan SPPT massal, penulis menyarankan untuk menambah alat penunjang seperti printer agar proses pencetakan SPPT dapat diselesaikan dengan cepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.